That image is our Bodhisattva while he was practicing in Uruvela for 6 years. That image only. Very thin, all bones are coming off. Very thin. That picture attracted to her mind very much. Then she checked what is what. Then she partially understood liberation. Because of this reason, when she saw birds, she had a lot of karuna, compassion. Because of this reason, she binds these birds and she released these birds. When releasing these birds, she had also the idea for liberation. I asked her, but however, here, in this case, his donation is called Jivita Dana, to save bird's life. While accumulating this karma, her sila is very pure. She never, although she was Christian, she never killed any being. She never steal any other requisite any others' belongings. She never do sexual misconduct. She never tell lie. She never drink any intoxicants. Her sila is very pure. Based on pure sila, she accumulate wholesome karma, releasing birds to save their life. But her intention is for liberation. For what type of liberation? As a man or woman, when I ask her to check, then she said, as a woman, she wants to practice for liberation. Such type of idea only. Jadi pada saat itu di ruangan agama Buddha ada sebuah patung yang sangat menarik perhatiannya. Patung itu adalah patung itu menggambarkan kondisi bodhisatta yang berada dalam kondisi yang sangat kurus karena bertapa di Uruvela selama 6 tahun. Dan pada saat dia ingin menyelidiki mengapa sampai patung tersebut berwujud demikian, lantas pada saat itulah muncul keinginannya untuk mencapai pembebasan. Karena adanya karuna, adanya belas kasih yang ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan, maka dia melakukan pelepasan burung. Dan pada saat melepas burung ini, lantas dia juga muncul ide untuk mencapai pembebasan. Dan pada saat dia melakukan Jivita Dana ini, yaitu dana dalam bentuk kehidupan, sila beliau juga pada saat itu sangat murni. Jadi walaupun beliau saat itu sebagai seorang Kristen, tetapi dia menjalankan dia tidak membunuh, dia tidak suka membunuh, kemudian juga tidak suka mencuri, kemudian juga tidak suka berbuat asusila, kemudian juga tidak suka berbohong, dan juga tidak suka menenggak minuman keras. Jadi pada saat dia melakukan Jivita Dana ini, pada saat dia melepaskan burung ini, beliau juga mempunyai keinginan untuk mencapai pembebasan. Waktu itu saya bertanya kepada yogi tersebut, keinginan Anda mencapai kebebasan sebagai apa? Pada saat itu dia mengatakan dia ingin berlatih untuk mencapai pembebasan sebagai seorang wanita.
dalam kondisi sebagai seorang wanita. Let us rest for a few minutes. Ya, mari kita beristirahat sebentar. One day she was attacked by motorcycle at this accident. Near that moment, the object of releasing parts appeared in her mind. At that time, she had inclination also to a woman life, where she can be practiced for her liberation. In this case, I want to explain about 5 causes. Number 1, avijja, ignorance. If she understands as a woman, who can practice samatha vipassana, for example, who can practice for liberation, such type of understanding is wrong understanding. Number 2 is tanha, craving, attachment to that woman's life. Number 3 is upadana, clinging, repeated attachment to that woman's life. Then number 4 is releasing birds to save their life. This is jivita dana. While checking her mental formations while releasing these birds, there are 35 mental formations together with karuna. What are 35? Please practice. Practically, we will teach you. But these 35 mental formations are anicca and permanent. As soon as they arise, they pass away. Although they pass away, they left behind the karma potentiality which can produce to be reborn as a woman. So altogether there are 5 causes. Namun suatu hari wanita tersebut meninggal dalam suatu kecelakaan, dan ketika menjelang meninggal dia masih sempat untuk pada dirinya muncul ide untuk mencapai pembebasan, masih muncul keinginan, niat untuk mencapai pembebasan, dan masih memiliki dan muncul juga keinginan atau kecondongan untuk terlahir sebagai seorang wanita yang nantinya akan berusaha untuk mencapai pembebasan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat kelima sebab yang ada. Yang pertama, awijja, ketidaktahuan. Dia memiliki pandangan salah tentang sosok sebagai seorang wanita yang berlatih samatha, meditasi samatha, dan vipassana. Kemudian yang kedua, tanha. Dia memiliki kemelekatan terhadap sosok sebagai seorang wanita. Kemudian upadana, kemelekatan yang berulang-ulang terhadap sosok sebagai seorang wanita. Kemudian sangkara. Sangkara dalam hal ini adalah tindakan untuk melakukan pelepasan burung atau jiwita dana. Ketika dia mencermati bentuk-bentuk batin yang ada pada saat dia melakukan pelepasan burung tersebut, dikatakan ada 35 bentuk batin tambah karuna, rasa belas kasih. Dan apakah kalian ingin tahu apa saja dari 35 faktor batin atau bentuk-bentuk batin yang ada? Kalau kalian mau tahu, kalian harus berlatih dan kalian nanti akan diajari. Dan walaupun dikatakan bahwa bentuk-bentuk batin ini muncul dan lenyap,
dengan sangat cepat, walaupun dikatakan lenyap, tetapi bentuk-bentuk batin tersebut meninggalkan sejumlah potensi kama, dan potensi kama inilah yang menjadikan sebab yang kelima, yaitu kama. Potensi kama ini membuat orang tersebut terlahir sebagai seorang wanita. You should not condemn a few quantity of wholesome dhamma. This wholesome dhamma may be a few wholesome dhamma, but when it becomes mature, it can produce a result. Because of this reason, when she check this karma potentiality, whether this karma potentiality produce nama rupa mentality and materiality in her birth like a mind moment, she directly see this karma potentiality produce nama rupa mentality and materiality in her birth like a mind moment, presandi mind moment. Jadi kalian jangan menyepelekan walaupun suatu kusala kama hanya sedikit, karena walaupun kusala kama tersebut hanya tidak banyak, tetapi dapat menghasilkan suatu akibat, yaitu potensi kama. Jadi pada saat beliau pada saat menjelang kematian muncul kesadaran demikian, maka itu membuatnya menjadi sebuah potensi kama. Pada saat wanita tersebut mencermati apa yang terjadi pada saat munculnya patisandi, kesadaran patisandi itu, beliau melihat bahwa akibat dari potensi kama itulah yang membuat dia terlahir sebagai wanita seperti saat ini. Okay, she also sees that this karma potentiality not only produce nama rupa mentality and materiality and then no but like a moment, but also produce one of resultant mentality and materiality throughout her life. Again, she investigates future, whether her that jhana dhamma actually will produce any future Brahma existed or not. Then she actually sees that Hatha Jhana Dhamma also can produce to be reborn as a Brahma in future existence. If a meditator reborn in Brahma plane, in Brahma world there is no man, there is no woman. Because of this reason, there is no son, there is no daughter. Is it good? If there is no son, no daughter, no husband, no wife, there will be no quarreling. Is it good? Very, very good. But Buddha never praised any future existence. He always condemned any future existence. But she also wants to be Arhat. But this is her only second choice. If she can diligently practice Samatha Vipassana in this very life up to the attainment of Arhat stage, it depending on her parami, she may also become Arhat in this very life.
Jadi dia melihat potensi kama yang dimilikinya, akhirnya menghasilkan nama rupa yang ada saat ini. Dan dia juga melihat, jadi dia melihat potensi kama itu menghasilkan suatu kelahiran nama rupa yang baru. Kemudian dia juga melihat potensi kama tersebut menghasilkan nama rupa yang membuatnya bertahan seumur hidup, sepanjang hidupnya. Kemudian dia juga melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan pencapaian jana yang ketiganya. Dia melihat bahwa sungguh nantinya dengan pencapaian jana yang ketiganya ini, dia akan terlahir sebagai seorang Brahma. Dan kita tahu bahwa di alam Brahma ini tidak ada laki maupun tidak ada pria, maupun tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Juga oleh karena itu tidak ada putra maupun putri, tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan, juga tidak ada suami, juga tidak ada istri. Bagus kan? Tentu saja tidak akan terjadi pertengkaran. Tetapi Sang Buddha tidak pernah memuliakan atau menganjurkan keberadaan di masa yang akan datang. Jadi wanita ini sebagai pilihannya yang kedua adalah pencapaian arahat. Nah, pencapaian arahatnya ini bergantung dari paraminya, tergantung dari usahanya saat ini, apakah nanti dia bisa mencapai arahat dalam kelahiran ini juga. If you practice in the same way, the dependent origination up to this stage, you can also understand by your own direct knowledge your past existence as well as your future existence, if there is any future. However, you cannot understand others' past existence as well as others' future existence by your own direct knowledge, by practicing dependent origination only. If you want to understand others' past existence as well as future existence, you must try to possess divine eyesight power, Dipa Chakku Abhinyana. And that only with that Dipa Chakku knowledge you can understand others' past existence as well as others' future existence. So if you want to know others' past existence as well as others' future existence, please practice divine eyesight power. Jadi apabila kalian berlatih sebagaimana yang diceritakan, yaitu berlatih sampai mampu melihat paticca samuppada dengan pengetahuan langsung kalian sendiri, maka kalian nantinya akan mampu melihat masa lampau kalian maupun masa depan kalian, masa yang akan datang dari kalian sendiri kalau masih ada. Dan tetapi kalian tidak akan mampu hanya dengan pencapaian atau penglihatan paticca samuppada saja. Kalian tidak akan mampu untuk melihat kelahiran lampau maupun yang akan datang dari makhluk hidup yang lain.
Karena untuk paticca samuppada ini, kalian hanya akan mampu melihat apa yang terjadi pada diri kalian sendiri. Kalau kalian ingin melihat kelahiran lampau maupun yang akan datang dari makhluk yang lain, kalian harus memiliki kesaktian mata dewa, yaitu dibacaku. Apabila kalian memiliki mata dewa, maka kalian akan memahami apa yang terjadi dalam kelahiran lampau seseorang, orang lain, maupun yang akan datang. Jadi kalian harus mempraktikkan atau berlatih pencapaian atau menguasai kesaktian mata dewa. If one has developed the jhana or jnana or abhinya ability in this present life, can this ability be brought into the next life? If so, how this can be done? Apabila seseorang sudah mengembangkan kemampuan jhana atau kesaktian dalam kelahiran ini, apakah kemampuan ini dapat dibawa sampai ke kelahiran yang akan datang atau kelahiran berikutnya? Kalau bisa, bagaimana ini bisa dilakukan? If you want to understand partially, please practice dependent origination. Karma potentiality is very important. As a karma potentiality, they follow to every existence. I want to explain with one example. Our body Sada in one of previous life became Hatipala, a Brahman. When he renounced the war, when he reached Ganges River, when he saw the waters in Ganges River, Vada Kasina Sakal appeared in his mind. Very quickly he can practice Vada Kasina and 8 attainments. Within few days, maybe possibility is within 3 days, he practiced 10 kasinas and 8 attainments as well as 5 mundane such powers. Why? Because of previous parami. In previous lives, he had been practiced this 8 attainments and 5 mundane such powers many times. Beginning, if we say, beginning from the Devangara Buddha's time up to the Siddhartha's time. So he practiced these 10 kasinas and 8 attainments and 5 mundane psychic powers. Because of this reason, when he practices again, he can practice very easily. Not 2 months, not 3 months. No, within 2 months cannot attain jhana, no nimitta, cannot concentrate. Many complaints. Kalau kalian ingin memahami jawabannya secara parsial, maka kalian harus berlatih sampai mampu melihat paticca samuppada. Dan memang potensi karma ini sangat penting, karena potensi karma ini akan mengikuti kita dalam setiap kelahiran kita, dalam setiap eksistensi kita. Contohnya adalah Sang Bodhisatta, yaitu ketika beliau belum terlahir sebagai Siddhartha Gautama, ketika beliau terlahir sebagai seorang Brahmana yang bernama Hatipala, dan pada saat beliau meninggalkan keduniawian,
dan beliau mencapai atau beliau pergi menuju ke sebuah sungai dan melihat ke dalam air yang ada di dalam sungai tersebut. Dan segera dalam batinnya langsung muncul kasina air, langsung muncul suatu bulatan kesan air di dalam batinnya. Dan dalam 3 hari beliau mampu sampai mencapai jana ke-8. Jadi setelah beliau bermeditasi dengan mengambil kasina air, lantas beliau juga bermeditasi dengan kasina-kasina yang lainnya sampai mencapai jana ke-8 dan juga menguasai 5 kesaktian, 5 abinya. Dan kecepatan beliau untuk mendapatkan pencapaian dalam waktu yang relatif singkat ini karena dalam kelahiran lampaunya beliau pun sudah mencapai jana yang ke-8 dan juga sudah menguasai 5 kesaktian. Oleh karena itu dalam kelahiran ini beliau dalam kelahiran sebagai Hatipala itu pun beliau dengan cepat menguasai ke-5 abinya dan juga mencapai jana ke-8. Jadi beliau bukan hanya berlatih pada kelahiran itu saja, tetapi sejak dahulu kala sampai beliau terlahir sebagai Siddhartha. Jadi dengan demikian beliau bisa dengan cepat mencapai jana ke-8 dan menguasai 5 abinya, 5 kesaktian. Jadi tidak seperti saat ini kalian hanya melakukan retret, berlatih meditasi selama 2 bulan, 3 bulan, lalu mengeluh mengapa tidak ada nimitta, mengapa sulit konsentrasi dan sebagainya. Okay, I want to explain about jnana, wisdom, faculty, especially Vipassana insight. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jnana, yaitu suatu kemampuan kebijaksanaan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui latihan meditasi Vipassana. I would like to recite one stanza. Please listen. Yedama hedu bhava desa hedung tathagato aha desin cha yo nirodo eon wadi mahasamano. Do you understand? This is Parami tells this problem. Venerable Sariputta as well as Venerable Mahamoggallana, etc. Indian Buddha, many famous disciples. Usually they possess Parisambhida. They possess Parisambhida knowledge, defining knowledge, analytical knowledge. Some translate as defining knowledge. Parisambhida jnana. For those who had possessed Parisambhida jnana, analytical knowledge, they must fulfill 5 causes. Number 1 is Pariyati. In previous Buddha's dispensation, they must learn the Buddha's teachings, especially 3 Pitakas. Number 2, Paribhausa.
Paripocha. They must try many questions, especially about the meaning of these Pali words. We call this is commentary, learning commentary. Number 3 is savana. While they listening the Dhamma, they respectfully listen to the Dhamma for clearer understanding. Number 4 is Bhava Yoga, but I will explain later. Pertama-tama saya ingin mengutip sebuah syair yang diawali dengan Ye Dhamma Hetu Pabawa dan lain sebagainya. Apakah kalian memahami syair tersebut? Nah, Yang Mulia Sari Putta dan Moggallana, mereka memahami syair tersebut. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut sebagai Patisambhida, pengetahuan Patisambhida, yaitu pengetahuan analitis. Apabila seseorang ingin memiliki pengetahuan analitis atau pengetahuan Patisambhida, maka dia harus dalam kelahiran lampaunya, dia harus menguasai 5 hal. Yang pertama adalah dalam hal pariyati. Jadi dia harus mengetahui Tipitaka secara keseluruhan. Dalam kelahiran lampaunya dia sudah menguasai ajaran Buddha secara menyeluruh. Kemudian dia juga memiliki apa yang disebut sebagai paripucca, yaitu dia mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggali makna dari masing-masing kata yang ada di dalam kitab suci. Kemudian yang ketiga, sawana, yaitu dia mendengarkan pembabaran Dhamma dengan penuh hormat, sehingga dengan demikian dia memiliki pemahaman yang jernih, pemahaman yang jelas terhadap apa yang dijelaskan. Yang keempat disebut sebagai Pubbā Yoga. Pubbā Yoga ini akan dijelaskan sebagai berikut. What is Pubbā Yoga? Previous effort. What is previous effort? Pubbā Yoga nama Pubbā Buddhana Sasane Gata Picha Gata Bhavena Yawa Anuloma Kudrapu Samipa Dawa Vipassana Nuyogo. What is the meaning? In previous Buddha's dispensation, they must ordain as a bhikkhu and bhikkhuni. Oh, this is one. Very important. After ordination, while they are going for alms or coming back from the village to the monastery, they must practice vipassana diligently. They practice vipassana up to Sankharupekha Jnana stage. Equanimity, formations, knowledge. Formations, equanimity, knowledge. So up to Sankharupekha Jnana stage. If they already practice up to Sankharupekha Jnana stage, they had already understood ultimate materiality and ultimate mentality. This is the noble truth of suffering, dukkha sajja. They had already understood the dependent origination. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sajja. These dukkha sajja dhammas and samudaya sajja dhammas are called sankhara formations.
These formations are the object of vipassana. They had already understood nature, impermanent nature, dukkha nature, suffering nature, and anatta nature, non-self nature of those formations by their own direct knowledge. At that time, because of the rising of causes, because of the rising of 5 causes, we had already explained, which ignorance, craving, clinging, formations, and karma force. The 5 aggregates rise. Because of the complete cessation of 5 causes, 5 aggregates, this is 5 aggregates of ultimate mentality and materiality. 5 aggregates also cease completely without remainder. At that time, such type of understanding is called Nirodha Sajja. This Nirodha Sajja is the object of vipassana, noble truth of the cessation of suffering. Again, while practicing vipassana, they also occasionally contemplate their insight knowledge as anicca, dukkha, and anatta. Their insight knowledge is especially the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. This is also the object of vipassana. Altogether, there are 4 noble truths. While practicing vipassana up to Sankharupaka Jnana stage, they already understood these 4 noble truths by their own direct knowledge. Yang keempat, Pubbha Yoga secara harafiah berarti upaya sebelumnya. Apa yang dimasukkan dengan upaya sebelumnya? Jadi dalam kelahiran sebelumnya, pada saat ada ajaran Buddha, seseorang harus ditahbiskan sebagai seorang biku atau bikuni. Kemudian pada saat misalnya melakukan pindapata, mengumpulkan dana makanan, beliau harus dengan tekun, dengan rajin berlatih vipassana sampai tercapainya tingkatan vipassana yang disebut sebagai Sankharupeka Jnana, yaitu pengetahuan di mana seseorang mampu menjaga keseimbangan batinnya walaupun melihat berbagai bentukan-bentukan yang bersyarat atau sankhara. Jadi pada saat dia mencapai Sankharupeka Jnana ini, dia sudah memahami berbagai fenomena batin dan fenomena materi. Dia juga sudah memahami paticca samuppada, memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Dan karena sudah mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi dan juga melihat paticca samuppada, sehingga dia juga berarti dia sudah melihat berbagai bentukan-bentukan yang keberadaannya bersyarat. Dan itu sankhara ini merupakan objek dari vipassana. Jadi setelah melihat bentukan-bentukan yang keberadaannya bersyarat ini, dia berarti juga sudah melihat 3 corak, yaitu anicca, dukkha, dan anatta melalui pengetahuannya sendiri yang langsung, pengetahuan langsung dirinya sendiri. Jadi dia melihat karena munculnya 5 sebab, yaitu awijja, tanha, upadana, anicca, tanha, upadana, sankhara, dan kama. Lantas muncullah 5 khandha atau 5 gugus kemelekatan. Lantas muncullah
nama rupa, lantas muncullah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian karena hilangnya, karena lenyapnya sebab, maka pun lenyap pula berbagai akibatnya. Dan dia pun, jadi itu merupakan pemahaman terhadap nama rupa dan paticca samuppada itu adalah pemahaman terhadap kebenaran yang pertama dan kebenaran yang kedua dari 4 kebenaran Arya. Dan dia juga melihat kebenaran yang ketiga, yaitu dia melihat kebenaran Nirodha Satya, yaitu kebenaran tentang kelenyapan. Dan kebenaran tentang kelenyapan ini merupakan juga objek Vipassana. Selain itu dia juga melihat, dia mampu melihat